berbagi gitu Ya, Pak. boleh. Jadi kalau yang Islam mau masuk silakan ya. Kita terbuka kok. Kita ini kita diskusi. Paling tidak kita bisa nambah pengetahuan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Abdul, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf dan Ibu Ayu. Malam Pak Abdul, Selamat silakan malam Pak. Pak Abdul. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Abdul dari Timur Tengah. Maksudnya Indonesia bagian timur tapi bagian tengah, timur bagian tengah. Ya betul Pak, Timur Tengah. Oke. Berarti di mana tuh Pak? Sulawesi Selatan apa di mana nih? Apa? Rahasia lah Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan Pak. Ya sebenarnya sih bukan Kristen ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu adalah putra Allah. Iya Pak. Saya sekarang berdiri di tengah-tengah Pak. Oh ya. Ada keraguan. Tapi saya bingung Pak memilih gereja yang mana. Karena sekarang gitu. Gereja ini kan banyak sekali gereja denominasi. Tapi kalau saya membaca Alkitab kan gereja yang dibangun dan didirikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus itu kan mungkin gereja Katolik ya Pak? Awalnya sih Pak, awalnya memang dinamakan sebagai gereja Katolik. Sebetulnya Bapak tidak usah bingung. Jadi kalau misalnya Bapak kepengen ke gereja, minta tuntunan Roh Kudus aja Pak. Roh Kudus akan menuntun Bapak ke gereja mana yang Bapak harus masuk untuk supaya Bapak punya pemahaman tentang kekristenan bisa jelas. Karena Tuhan di dalam Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang jelas, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa berinteraksi. Ya, dia bukan hanya Tuhan yang dihalusinasikan, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Kenapa dikatakan Tuhan yang hidup? Karena dia hidup di dalam manusia. Dia bisa berinteraksi dengan kehidupan manusia. Jadi apapun yang di dalam hati kita, asal kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu mungkin Pak Abdul. Jadi bisa tanya Tuhan Yesus gereja mana saya akan masuk, nanti Roh Kudus akan tuntun Bapak gitu. Tapi selama pandemi ini Pak, banyak gereja yang tidak melayani ibadah. Betul. Memang banyak gereja karena pandemi ini, itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan sebagian besar melakukan ibadah online. Jadi untuk membantu umat Tuhan supaya umat Tuhan yang istilahnya yang selama ini sudah sering mendengarkan firman Tuhan dalam gereja, tapi dengan COVID, ya tetap mereka bisa dengar firman Tuhan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui ibadah-ibadah online gitu Pak. Bapak juga bisa ikuti kami setiap hari Minggu itu ada ibadah jam 10 pagi dan jam 5 sore. Di situ Bapak nanti bisa dengarkan firman Tuhan supaya iman Bapak bisa bertumbuh, bisa kuat gitu Pak. Saya sering nonton kok Pak. Tapi apa ya Pak? Iya. Kalau yang online itu sepertinya apa ya? Mending yang langsung gitu loh Pak. Iya. Kalau menurut saya sih. Betul. Memang lebih baik kalau langsung, tapi kan situasi kita yang tidak mendukung Pak. Situasinya tidak mendukung, jadi ya kita harus belajar menyesuaikan. Tuhan Yesus bekerja lewat teknologi yang ada, memberi kepintaran, memberikan hikmat kepada manusia-manusia, menciptakan baik Zoom atau mungkin juga streaming itu untuk dimanfaatkan menjadi sarana pemberitaan Injil. Jadi Bapak bisa lihat gimana Pak? Tapi kan saya agak bingung juga Pak. Sesama Kristen ini kadang-kadang mereka contoh-contohkan gitu ya, seperti yang masalah
Yang kapan nari itu ya ada pendeta MYM ya inisialnya itu Pak. Yang ya dia membuat pernyataan masalah channel Pak Yusuf kan. Iya Pak. Itu Ya kadang-kadang nggak usah saya bingung berpikir Pak, agak nggak usah ragu. bingung Pak. Nggak usah Ragunya bingung. bukan Artinya gini. masalah nggak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan Pak. Mau bergereja nih loh Pak. Gimana saya harus memilih gereja yang benar? Sebetulnya ciri-cirinya mudah kok Pak. Di dalam Tuhan itu sangat simpel, sangat sederhana. Jadi setiap penyampaian, setiap statement, setiap keterangan atau setiap khotbah yang memberikan damai sejahtera, itu adalah gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau gereja yang cuman iri hati, kebencian, fitnah, ya, terus hal-hal lain, pertikaian, perselisihan, yang ditampilkan cuma berselisih terus. Nah itu sudah pasti bukan berasal dari Roh Kudus Pak. Karena Tuhan Yesus itu datang memberikan damai sejahtera supaya semua manusia itu bisa masuk surga. Jadi gampang sekali Pak untuk membedakan. Ciri-cirinya gampang sekali kok Pak. Iya benar Pak. Tapi Pak Yusuf bilang benar sih. Ya. Kadang-kadang oknum gereja sendiri itu kadang-kadang ada yang menjengkelkan gitu ya Pak. Cara dia melayani. Biasa Pak. Ya. Biasa, itu manusiawi Pak. Artinya kan makanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kan mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Supaya gereja tidak berjalan sendiri. Gereja harus dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus apabila memenuhi gereja, maka karakter manusia itu berubah menjadi karakter ilahi. Sifatnya itu akan diberdayakan oleh kekuatan Allah, oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan ilahi. Jadi yang namanya perselisihan, pertikaian, amarah, fitnah, iri hati, itu semuanya akan disingkirkan kalau Roh Kudus diizinkan masuk di dalam kehidupan gereja gitu Pak. Ya. Pak Yusuf, Oke, Pak. Saya mau tanya Pak ya. Bapak tahu nggak mengapa itu orang Yahudi menolak Yesus, padahal di dalam kitab sucinya kan sudah dinubuatkan itu akan datang Mesias. Kira-kira apa itu jawabannya Pak? Mengapa mereka nggak bisa menerima? Ya, sebetulnya simpel sekali. Orang Yahudi hidup secara jasmani, sedangkan Tuhan itu kan roh. Allah itu roh. Jadi manusia yang hidup secara jasmani pasti akan menolak yang namanya roh, karena keinginan daging dengan keinginan roh itu bertolak belakang. Makanya Tuhan Yesus waktu turun ke dalam dunia itu tidak bisa diterima oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel sekalipun mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan melalui Abraham, tetapi anak cucunya ini hidup secara jasmani, hidup secara daging. Nah inilah yang membuat mereka tidak bisa menerima kehadiran Tuhan. Nah, keinginan daging itu kan sudah jelas Pak. Ya, keinginan daging itu sudah jelas. Keinginan daging itu punya istri 1 tidak cukup, punya istri 2 tidak cukup, 4 pun tidak cukup, 13 pun masih tidak cukup. Itu kan keinginan daging semua. Jadi unsur-unsur jasmani ini yang selalu dipenuhi gitu, diutamakan. Sedangkan kalau unsur roh itu beda. Unsur roh itu adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tidak boleh punya istri lebih dari 1. Itulah unsur roh. Karena apa? Karena Tuhan mengarahkan kita untuk hidup secara roh, bukan hidup secara daging. Gitu Pak. Oke Pak, Pak Abdul, ya terima kasih Pak. Ini karena masih banyak yang antri Pak ya, mohon maaf. Saya harus kasih ke Ibu Ayu dulu sebentar, ke Ibu Ayu boleh ya? Ke Ibu Ayu. Mungkin nanti masuk lagi ya Pak, karena ini banyak teman-teman ini saya nggak enak Pak kalau terlalu. Ya nanti masuk ulang nanti ya. Saya masuk ulang ya. Ya makasih ya, Pak. Oke. Makasih. Makasih Pak. Ya makasih Pak. Oke. Kita ke penelpon selanjutnya, Has. Ya, selamat malam Pak.
Selamat malam Pak Yusuf Marugulu. Malam Pak, silakan Pak Has. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam, Pak. Ya, lewat kesaksian Ibu Ayu itu Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan ya Bu ya. Amin. Pada titik di mana Ibu menyaksikan Kristus Yesus kepada mamanya Ayu lewat buah. Wow. Saya mendengar itu sangat diberkati Bu. Karena kasih, kita itu orang yang percaya adalah surat Kristus. Surat Kristus itu kapan dan di mana saja orang lain dapat membacanya. Orang lain membacanya lewat buah. Itu jauh lebih efektif daripada hanya lewat perkataan. Betul. Hal ini connecting dengan Yesus. Katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya, orang percaya. Setiap ranting harus berbuah. Itu sebabnya pokok dikenal lewat buahnya. Kristus Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dalam hal ini, Ibu Ayu telah memberikan buah itu kepada keluarga. Khususnya dalam hal ini, mamanya Ibu Ayu. Sehingga mamanya Ibu Ayu bisa menerima kondisi ibu dan keluarga ya yang telah menerima Kristus Yesus. Oh ya, Amin. biasanya kan kalau di orang Padang itu Bu, ada farmnya ya, ada marganya ya. Kalau boleh Iya, tahu, Pak. oh ya, Saya Simabur, Pak. Simabur. si Pamnya kan Mabur. ikut orang tua, iya, ikut orang tua perempuan kan. Perempuan yang membawa marga. Oh, baru kali ini saya dengar si Mabur. Biasanya kan kayak Piliang, apalagi Jamba, banyak itu Caniago, ya. Caniago, iya Caniago. Yang paling umum Caniago kan. Ya. Oh ya, di Batam di STT mana Bu ya? Kuperetes bukan? Bukan Pak, bukan cabang dari Surabaya. Iya, Tempat gereja kita Pak, pribadi. mungkin yang sifat pribadi ini ya Pak, mungkin nggak usah ditanyakan gitu, karena Iya, ini menjaga privasi daripada narasumber ya. Ya, Oke. soalnya kan di YouTube itu ada terkenal juga itu satu hamba Tuhan yang rektor STT Kuperetes kan, yang sering bicara tentang kebenaran juga itu tadi. Saya kira tadi di situ. Ya udah, gitu aja Bu Ayu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Dulu kesempatannya. Selamat malam. Shalom Pak. Selamat malam, shalom Pak Has. Tuhan Yesus berkati Bapak. Oke, yang mau masuk di layar deskripsi ya, linknya kami taruh di bawah layar deskripsi. Silakan Anda klik di situ ya. Oke, kita ke Amazing. Ibu Amazing, selamat malam Ibu. Halo, yes, halo, shalom. Ya, shalom Ibu. Shalom Pak Yusuf, selamat malam. Ya, malam Terima Ibu, kasih, silakan Pak. Ibu Amazing. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya lagi. Shalom Bu Ayu. Shalom Ibu Ayu. Bu Ayu, bisa dengar Ibu Ayu? Shalom Bu Ayu. Iya Pak. Bisa dengar. Ya, Ibu Ayu bisa dengar? Shalom. Shalom Ibu Ayu, bisa dengar saya? Bisa Pak. Bisa, oke. Bisa Ya, Bu, shalom Bu, shalom. Shalom. Iya Bu, itu kesaksiannya sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu bahwa Tuhan Yesus yang Terima kasih Bu. Iya, Tuhan Yesus yang sudah melawat Ibu karena Ibu sedang mencari kebenaran. Dan Bu? Memang kekristenan itu betul Bu, itu dilihat dari buahnya ya Bu ya. Jadi kekristenan itu sebenarnya agama itu kan Kristen cuma sekedar agama ya, tetapi itu kekristenan itu perjalanan hidup kita itu dilihat dari buah ya Bu ya, buahnya 9 buah roh itu yang harus ada di dalam kita, karena itu yang akan dilihat orang gitu loh Bu. Jadi kalau kita memang mengakui
sebagai orang Kristen atau sudah mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu paling penting. Memang itu seperti Ibu tadi bilang di kesaksian itu, saya kasih lihat buahnya saja gitu loh Bu. Itu betul Bu. Saya setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan tadi, karena memang banyak orang Kristen saya sekarang sih saya lihat memang belum sampai ke situ 9 buah roh itu ya Bu ya. Sedangkan saya sendiri masih dalam proses ya untuk memiliki 9 buah roh itu ya sebagai murid Kristus istilahnya gitu. Jadi masih mengerjakan keselamatan itulah dengan takut dan gentar ya. Itu. Dan Bu, betul itu apa yang Ibu bilang itu, ayat yang Ibu itu betul. Tuhan mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Ya, oleh sebab itu kita harus cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati ya Bu ya. Itu memang betul, kita seperti itu Bu. Tetapi percayalah Tuhan itu enggak biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan pasti ada bersama dengan kita Bu. Amin. Di dalam Amin. setiap langkah kita. Selama kita terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti Dia ada bersama dengan kita Bu. Ya, jadi Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu untuk kesaksiannya. Biar Ibu boleh terus dipakai Tuhan. Ya, Ibu dipakai Tuhan lebih dahsyat ya bersama keluarga ya Bu. Dan pasti ibunya Bu Ayu, pasti mamanya nanti juga akan dilawat Tuhan ya Bu, dan keluarga. Amin. Pasti Bu. Pasti ya, itu akan terjadi Bu. Imani saja. Ibu iman Ibu aja yang ada di situ. Ya. Ya, terima kasih loh Bu untuk kesaksian ya. Ya, selamat malam Bu. Shalom. Ya, Pak Yusuf. Ini Ibu. cuma sekedar tambahan aja untuk Pak Asap tadi, Pak Abdul ya. Ya, jadi ini Pak Abdul, kalau mau lihat gereja sebenarnya sulit gitu loh Pak ya. Lebih baik kita lihat Tuhannya aja, lihat Tuhan Kristus, Yesus Kristusnya aja ya Pak ya. Jadi nggak usah lihat gerejanya, karena kalau lihat gerejanya memang pasti kita kecewa, karena semua manusia nggak ada yang sempurna gitu loh Pak. Jadi biarlah Bapak boleh menemukan satu rumah ibadah yang boleh membawa Bapak lebih datang untuk mencari Tuhan kebenaran itu ya Pak ya. Dan Roh Kudus pasti akan menuntun Bapak ke arah itu loh Pak ya. Dan juga Pak, kalau soal orang Yahudi itu Pak, itu mereka akan diperhadapkan satu hari Tuhan kembali, mereka akan diperhadapkan dengan masa tribulasi. Artinya masa tribulasi itu adalah masa kesukaran besar Pak. Dan di situ mereka akan mengakui bahwa Mesias mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu karena mereka terlalu sombong, angkuh. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja mereka gitu loh. Mereka pikir raja mereka itu nggak mungkin mati di kayu salib. Mereka pikir raja mereka itu adalah satu orang yang hebat gitu loh. Jadi mereka tidak mau menerima, sampai sekarang pun mereka belum mau menerima kenyataan itu. Tetapi nggak apa-apa, itu ada waktunya mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai raja mereka, dan di situ mereka harus menghadapi dulu masa tribulasi, dan di situ mereka akan bertobat. Jadi Pak Abdul, nggak usah lihat orangnya gitu loh. Maksudnya istilahnya kita lihat Tuhannya aja ya Pak. Jadi itu aja, hanya sekedar tambahan Pak Abdul ya. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya. Iya, dan terima kasih Bu. Biar Pak Yusuf juga terus dipakai Tuhan lebih dahsyat ya. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom. Shalom. Makasih. Shalom. Selamat malam. Shalom Bu. Malam. Oke, kita ke Siantar. Selamat malam, Pak Hasan. Ya, shalom. Shalom Pak. Sumatera Utara, bukan Siantar aja Pak, Sumatera Utara menyambut pelayanan Bapak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ibu Hana, narasumber dulu ya. Kepada Ibu narasumber. Saya ingin tanya. Saya tahu Ibu sangat punya background intelektual. Cuma ingin saya tanyakan, Ibu bisa menjelaskan ya. Kita seorang percaya itu pasti memiliki nalar ya, dari kecerdasan intelektual. Terus saya lihat Ibu dengan Roh Kudus ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Coba Ibu jelaskan ketiga aspek ini.
Dengar Bu? Halo? Nah, iya, tapi agak putus-putus Pak. Terus? Kecerdasan spiritual dari roh, kecerdasan emosial dari perasaan, dan kecerdasan intelektual mungkin dari teologi ya. Coba Ibu bisa jabarkan. Kenapa Pak? Bisa ulang lagi Pak? Putus-putus. Gimana Pak? Intelektual Saya gimana, ulang. Saya yakin Ibu orang yang memiliki kecerdasan intelektual dari pikiran, dari memori Ibu, kecerdasan emosional dari perasaan seorang wanita, dan kecerdasan spiritual dari Roh Kudus. Coba Ibu bisa jabarkan. Saya lihat Ibu sangat sensitif dengan 3 hal ini. Oke Pak. Kalau kita saya sebagai seorang perempuan, kita kan sudah menggunakan perasaan, gitu kan, perasaan. Tapi kalau kita terus mengikuti perasaan kita, karena iblis ini suka memakai perasaan hati. Karena hati perasaan ini bukan si laki-laki aja yang suka mempermainkan, iblis juga ya. Tapi perasaan ini selalu saya kesampingkan. Saya lebih mengutamakan mencari kebenaran. Di saat perasaan saya lagi, ya mungkin apalagi saya perempuan ya Pak ya, kadang-kadang bisa ada kalanya sensi itu gimana, tapi nanti di saat itu juga nanti tiba-tiba Roh Kudus berbisik sama saya, menguatkan saya. Jadi selalu saya mencari kebenarannya itu gitu loh Pak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga kan, ya terkadang walaupun perasaan ini kadang-kadang seperti daging lah. Daging ini kalau saya sebagai seorang manusia, kalau saya dicubit pun masih sakit gitu ya Pak ya. Ini kan tapi karena kita ini udah hidup dalam roh. Jadi ya keinginan daging pun harus kita matikan secara pelan-pelan. Jadi itulah tuntunan Roh Kudus itu yang selalu menuntun hidup saya berjalan dari hari demi hari gitu. Walaupun kalau ada perasaan saya lagi bersedih gimana, tapi ada sesuatu yang menuntun saya itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu selalu menghibur saya tiap saya melangkah ke depan. Karena begitu ajaibnya Tuhan itu selalu berbicara, firman Tuhan itu selalu berbicara dalam kehidupan saya gitu loh Pak. Lalu mungkin Ibu bisa pahami pertanyaan saya dari keempat karakteristik temperamen jiwani. Ibu tipe melankolis, kolerik, atau sanguin, atau pragmatis? Coba Ibu bisa. Ya. Melankolis atau apa ya Pak ya? Saya juga nggak tahu. Ya normal-normal aja deh Pak. Ya, tapi saya masukkan Ibu. Saya yakin Ibu orangnya intuisinya kuat. Ibu ngerti ya manusia roh, intuisi. Intuisi Ibu, elemen dari roh. Ibu nangkap? Halo? Dari intuisi. Iya, agak putus-putus Pak. Nah, intuisi Ibu, bagaimana Ibu jabarkan tentang intuisi? Kalau enggak saya ke Pak Manu dulu, ke Pak narasumber. Oke. Kepada moderator. Ya, coba. Ya. Oke, Pak. Silakan Pak Hasan. Silakan. Coba Bapak jabarkan tentang manusia roh. Ada 3 elemen Pak ya. Dalam manusia roh itu ada intuisi, kepekaan seperti Ibu tadi, selalu ingin firman yang rema. Lalu dalam roh manusia ada elemen ingin bersekutu dalam doa, satu ingin hadirat Tuhan, lalu satu elemen lagi harmoni, ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Coba Pak moderator jelaskan lebih luas. Ya Pak. Jadi kita ini kan terdiri dari 3 unsur ya, roh, jiwa, dan tubuh. Selalu Tuhan berkata keselamatan jiwa. Tuhan tidak pernah berkata keselamatan roh atau keselamatan tubuh, tapi Tuhan selalu berkata keselamatan jiwa. Nah, jiwa itu adalah berbicara tentang manusia, pribadi manusia itu sendiri. Sedangkan roh, seperti yang saya pernah sampaikan lalu, roh itu adalah fungsinya untuk membuat kita dengan pencipta itu bisa terhubung dan bisa mempunyai hubungan yang baik, benar, dan seperti yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, tubuh itu adalah bagian daripada dunia ini. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita mau jiwa kita ini bisa menjadi benar, bisa terselamatkan, kita harus memilih, kita mau mengikuti keinginan roh, apa mau mengikuti keinginan daging. Kalau kita mau mengikuti keinginan roh, maka kita akan hidup.
jiwa kita akan ditarik kepada roh. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan daging, maka jiwa kita ini akan ditarik kepada perkara-perkara daging. Misalnya bagaimana punya istri 5, bagaimana punya mobil 7. Nah, jiwa kita, pikiran kita, jiwa kita itu akan ketarik kepada perkara daging terus. Bagaimana punya uang, kalau bisa 7.000 triliun di bank. Itu pikiran kita, jiwa kita ini akan ketarik terus kepada hal daging. Tapi kalau roh kita lebih kuat, maka jiwa kita akan ditarik kepada roh. Itu. Jiwa kita akan ditarik kepada roh. Nah, apa keinginan roh? Keinginan roh itu bagaimana bisa memberitakan Injil, bagaimana bisa berbuat baik, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang Bapak bilang tadi, memuji, menyembah, intuisi dan segala macam itu di keinginan roh. Nah, supaya keinginan roh kita bisa menjadi baik, kita harus rajin menyembah. Karena roh itu media daripada Tuhan itu sendiri. Supaya karena Tuhan tidak bisa bergerak di bagian jasmani. Ya, Tuhan tidak bisa mempengaruhi manusia di bagian jasmani. Karena tabiat jasmani ini, tabiat daging, itu bertabrakan, bertolak belakang dengan roh itu sendiri. Jadi Tuhan hanya bisa bekerja kalau manusia itu hidup secara roh. Nah, bagaimana roh kita bisa menjadi baik, menjadi benar, semua bisa berfungsi dengan baik yang Bapak sebutkan tadi? Ya, harus kita rajin menyembah. Karena firman Tuhan itu satu benang merahnya itu jelas. Kalau kita mau Tuhan bertata di dalam hidup kita, caranya mudah. Tidak usah mempertebal dompet, cukup rajin memuji dan menyembah. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Jadi semakin banyak kita memuji, semakin banyak kita menyembah, semakin banyak kita bersekutu untuk membangun manusia roh kita, maka kita akan semakin kaya dengan apa yang Bapak sebutkan tadi. Ada 3 elemen di dalam roh itu, Pak. Itu akan menjadi kaya dengan sendirinya, akan melejit secara luar biasa apabila kita rajin menghadirkan Tuhan. Nah, bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Yaitu rajin menyembah aja, memuji Tuhan. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Oke, Pak Hasan, jelas, Pak? Oke, jelas. Saya sedikit saya tak kepada Ibu narasumber ya. Shalom, Bu. Jadi dari teman-teman orang-orang ya menilai kan mengapa Tuhan pakai channel seperti channel Pak Manubulu ini, karena manusia sekarang tertarik dengan sekolah kehidupan. Seperti Ibu saksikan tadi testimoni Ibu itu lebih mengarah kepada sekolah kehidupan Ibu. Jadi saya hormati juga orang yang sekolah teologi ya. Cuma pelayanan Yesus dari 12 murid diambil dari sekolah kehidupan, Bu. Belum ada yang sekolah teologi pada waktu itu. Ya, saya hormati orang sekolah teologi ya, namun lebih di-upgrade dari orang yang sekolah kehidupan seperti Ibu. Terima kasih Pak Manubulu. Shalom kepada Ibu. Pak. Shalom. Nah, Tuhan berkati. Baik, Pak Hasan. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak Hasan. Amin. Oke. Kita ke Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan. Ya, terputus, nanti masuk lagi ya. Oke, kita Pak Dodi. Selamat malam. Shalom Pak Dodi. Shalom. Shalom Pak. Iya Pak. Haleluya. Ya. Haleluya Pak. Silakan Pak Dodi. Puji Tuhan. Iko rancak bana saya lihat tadi kok kesaksian Uni Ayu kok luar biasa. So nih kesaksian. Onde mande haleluya. Haleluya. Ya awak orang Pakan kok nih. Oh iya ya. Iya. Puji Tuhan kita Iya. dulu pernah rupanya Uni tinggal di sini dulu ya. Ya inilah kampung awak kok nih. Pekanbaru. Jadi saya terkesima dengan kesaksian Uni tadi waktu membaca surat Al-Fatihah tadi yang berkata Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana kedua ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Memang hal ini adalah suatu harga mati bagi saudara kita dulu, sahabat kita dulu yang seagama dengan kita, selalu mencari jalan yang lurus. Sebagaimana tadi Uni ceritakan,
bahwa jalan yang lurus itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau boleh tahu, Uni kenal Tuhan Yesus tahun berapa, Uni? Kenapa putus-putus? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Iya, kalau boleh tahu, Uni kenal Putus-putus Tuhan suaranya, Yesus Pak. itu kalau boleh tahu, Uni kenal Tuhan Yesus tahun itu saya- tahun berapa? Saya mulai mempelajari di tahun 2001. 2001 saya mulai mempelajari pelan-pelan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi Kristen sebelum menikah. Jadi tidak ada motivasi saya, wah saya menikah dulu terus terima Tuhan Yesus, tidak. Berarti nanti orang akan mengatakan saya Kristen akan ikut-ikutan suami. Iya. Saya mempelajari dulu, mempelajari karena saya kan seorang mahasiswa. Jadi kita diberikan akal dan pikiran untuk menguji segala sesuatu. Jadi kita uji terus gitu loh. Saya mencarilah idina siratal mustaqim itu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bahwa Isa berkata, bahwa ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus, Isa bilang. Kalau kita buka surat Az-Zukhruf ayat 61 situ sudah menjawab di Al-Fatihah itu. Iya, betul. Iyalah. Oke lah Uni, sehat selalu ya, sukses selalu dalam pelayanannya, Amin. semakin dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih. Oke. Luar biasa Dodi. tadi. Iya, Ya, Bapak Dr. Ajo Yusuf Manubulu. Saya terkekeh-kekeh tadi itu Pak, tentang Bapak bilang keinginan daging, 1 istri pun kurang, 2 istri kurang 10. Ya, Itulah keinginan daging. 50 itu urusan daging, Pak. Ya. Iya, haleluya. 30 juga kurang, Pak. Jadi setiap hari ganti 1 itu tetap kurang, Pak. Ya. Haleluya. Oke Pak Pastor, Tuhan berkati Uni kami luar Oke, biasa. ya. Shalom. Oke, shalom, Tuhan Ya, Yesus terima kasih. berkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Oke, kita ke Alpha dan Omega. Alpha dan Omega, selamat malam. Ya, suaranya kecil sekali, Pak. Halo. Kecil, Pak, suaranya, Pak. Ya. Handsetnya dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Dicabut dulu handsetnya, baru dicolok lagi, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, volume suaranya dibesarin, Pak. Nggak kedengaran, kecil. Tes Pak Yusuf, halo? Ya, Halo. ya, silakan. Halo? Ya, Pak Yusuf? ya, kecil lagi, Pak. Bisa agak besar sedikit, Pak. Halo. Ya, nanti. Halo. Bisa dengar, Pak? Oke, nanti masuk lagi ya, Pak. Suaranya nggak bisa dengar. Oke, kita ke Jasmine. Selamat malam, Ibu Jasmine. Malam Pak Yusuf. Malam Ibu, Malam, silakan Ibu. Ibu. Agak keras suaranya, Bu. Iya. Kayaknya lagi bermasalah ya Pak. Semua suaranya kecil. Saya juga agak kecil ini. Selamat Oh. malam Bu Sri. Selamat malam, Bu. Ya. Saya mau nanya nih Bu. Waktu anak Ibu diazanin pas lahir itu, yang kata Ibu tadi itu ya. Iya. Terus dia muntah ya Bu ya? Enggak. Cuman teriak ya, baby lah gitu ya. Kayak teriak, gitu aja sih gitu. Dia enggak muntah. Anak yang kedua juga diajanin nggak Bu? Oh, enggak lagi.
nggak lagi. Oh, karena papa udah Karena pada keburu saat itu, dipanggil Tuhan ya. iya. Oh iya, saya baru ingat ya, dulu ada om saya juga ngomong gitu. Kamu kalau dengar suara azan, tolong ikat rohnya. Itu ada kekuatan. Nggak usah kamu protes, tapi itu ada kekuatan. Cukup ikat aja rohnya. Nah ini kayaknya baru saya ngerti nih. Cerita ibu baru saya paham bahwa memang betul itu ada yang harus ditolak gitu. Terima kasih untuk Betul. kesaksian ini ibu. Jadi memang kita belajar dari pengalamannya. Kadang kita melihat, mendengar, tapi kita nggak pernah tahu itu arahnya kemana, sampai ketika ada orang bersaksi menceritakannya baru kita mengerti, oh ini maksudnya ke situ gitu. Saya jadi mengerti apa dengan yang sudah ibu katakan tadi. Terima kasih. Saya agak cemburu ya ibu, kehidupan kekristenannya begitu hebat gitu, begitu kayaknya mulus gitu ya. Sementara kita kadang-kadang yang Kristen aja kita masih mengalami, masih ada kerikil-kerikil gitu ya. Tapi kalau dengar cerita ibu kayaknya begitu mulus. Mungkin benar juga bahwa Tuhan itu bekerja karena karakter kita ya. Kalau kita keras kepala, pasti ujian kita tuh keras semua. Proses yang kita alami itu keras-keras juga gitu. Iya, Bu. Tapi kalau ketika kita lembut hati, Tuhan bekerja dengan cara yang lembut juga kepada kita. Mungkin kayak gitu kali ya. Ibu Sri, terima kasih untuk kesaksiannya. Salam buat keluarga, buat suami, buat anak-anak. Yosep udah umur berapa sekarang ya Pak? Terima kasih Bu. Si Yosep Udah sudah kelas umur berapa 1 sekarang? SMA Bu. Wah. Kebetulan anak saya namanya Joseph, dia pun juga punya adik namanya Benjamin Blessman. Dikasih keren nama sekali. Benjamin. Adiknya Yusuf kan Benjamin, anaknya Yakub. Iya. Anak udah SMA, mamanya masih cakep banget. Masih muda mamanya. Aduh, terima kasih Bu. Udah mau kepala 5 Bu. Iya ya, memang anak Tuhan beda ya tampilannya. Mukanya berseri-seri. Ada sukacita selalu Bu ya. Ya, Ada sukacita selalu Bu ya. Lihat aja Pak Yusuf. Iya, hati yang gembira adalah obat loh Bu. Iya, benar. Tiap malam nongol mulu tapi nggak Hati yang gembira obat. Semangatnya luar biasa Bu. Saya kadang-kadang udah ngantuk, tapi kalau saya ingat semangatnya Pak Yusuf, gimana ya, harus kan nambah 1 suara Luar biasa. lumayan tuh. Jadi 7 sekian. Iya, kan. luar biasa Pak Yusuf kita. Iya, luar biasa Iya, sama ibu. puji tuh, Tuhan, luar Bu. biasa. Jam 4, jam setengah 5 tuh udah mulai masuk dalam saat teduh. Waduh, ini suami istri nggak ada istirahatnya, betul-betul mereka kerja di ladang Tuhan. Hebat sekali, walaupun online ya, tapi itu kan kerja keras, pelayanan yang luar biasa. Tuhan memberkati Pak Yusuf, memberkati keluarga Pak Yusuf, memberkati Ya, terima pelayanan kasih Pak Ibu. Yusuf, timnya Pak Yusuf juga ya, Bang Ray juga saya lihat, waduh hebat luar biasa Pak, mantep. Ada orang yang panas-panas tai ayam ya, tapi Pak Yusuf kalau saya lihat dari awal Pak Yusuf kan udah 6 tahun ya, itu nggak ada lelahnya sama sekali, terus-terusan walaupun penonton sedikit, penonton banyak, nggak pernah komplain, jalan aja terus melayani, itu betul-betul melayani, fokus sama Tuhan Yesus tanpa mengharapkan sesuatu. Walaupun banyak orang di YouTube ini banyak yang ya kita tahulah embel-embelnya mau itu mau ini, tapi Pak Yusuf dengan timnya betul-betul Tuhan Yesus saja yang dilayani, nggak ada embel-embel lain. Terima kasih untuk pelayanannya Haleluya. Pak. Kita Makasih banyak Ibu menerima Jasmine. pelajaran luar biasa walaupun lewat Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Jasmine. Tuhan Yesus Baik, memberkati. Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, selamat malam Ya. Ibu. Selamat malam Bu. Selamat Oke, malam. kita ke Sau. Selamat malam Pak Sau. Selamat malam Pak Yusuf. Kedengaran Malam. Pak? Kedengaran, silakan Pak. Selamat malam Bu Ayu. Salam kemenangan dulu Pak. Salam Sehat. kemenangan juga Pak. Selalu menang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Pak Yusuf. Iya Pak Pak. Pendeta, saya tertarik dari penjelasan Pak Pendeta. Iya Pak. Perintah pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tolong perbaiki Pak ya, kalau salah mungkin. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Silakan Pak. Dengan kedengaran Pak. Halo? Halo? Kedengaran Pak? Halo? Ya sebentar Pak. Ini saya. Iya sudah kedengaran. Oke silakan Pak. Silakan. Oh, iya. Baru terdengar silakan. Diulangi Pak. Iya. Diulangi Pak. Ini kan saya tertarik tadi di 10 perintah Allah yang pertama itu Pak.
Ya. Di situ yang saya disebutkan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau salah dibetulkan Pak. Iya. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa. Di situ tidak dengan segenap roh, Pak. Ya. Setelah itu saya nanya dengan Tuhan setelah baca ayat itu, dengan roh gitu. Kenapa tidak dengan segenap roh? Tidak disebutkan dengan tidak kekuatan roh gitu. Terus Tuhan jawab gini, Pak. Roh itu punya saya, katanya, yang diberikan kepada kamu. Oh iya kan? Terus roh itu kemana perginya setelah saya nanti meninggal? Saya tanya begitu. Ya saya ambil lagi. Terus apa sih jiwa itu? Nah itulah jiwa. Jiwa itulah yang akan diselamatkan. Caranya adalah bahwa kamu harus berbuat baik dan harus berbuah, katanya. Saya tanya, berbuah itu apa? Kamu harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, katanya. Oh iya. Apakah jiwa-jiwa yang tersesat itu di luar kekristenan atau di dalam Kristen? Di dalam dan di luar kekristenan itu. Pokoknya yang di luar kehendak saya, katanya. Kata Tuhan. Itu Pak yang memang saya minta. Kadang-kadang saya masuk ke sini, saya minta tuntunan Pak dari Bapak. Cuman saya belum masuk ke WA Bapak gitu Pak. Saya mau mendalam. Karena memang betul Bapak sampaikan tadi, Pak Pendeta sampaikan, kalau kita kurang apa tuh Pak, puji-pujian tuh Pak? Ya, kita kurang menyembah, kita berarti itu, berarti kita tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus. Nah, itulah yang membuat roh kita lemah. Maka kalau saat roh kita lemah, daging kita yang kuat. Jadi jiwa kita, pribadi manusia kita, jiwa kita, pikiran kita, emosional kita, itu ditarik kepada perkara daging. Tapi kalau manusia roh kita kuat, jiwa kita akan ditarik kepada perkara roh. Keinginan roh. Gitu Pak. Iya Pak. Nah, karena saya merasakan Pak, kalau saya kurang menyembah, karena memang saya sering menyembahnya di dalam kamar mandi Pak. Karena saya tidak mau mengganggu orang rumah atau tetangga di itu, karena di kamar mandi mungkin Tuhan juga beri suara bagus gitu Pak, suara merdu didengar. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, suaranya tidak bagus lagi Pak. Nah itu setelah penyembahan itu, apalagi setelah penyembahan kita sampai mencucurkan air mata yang banyak gitu, ternyata itu rupanya dekat lagi Pak, kuat lagi gitu. Itu yang masuk ke tempat ke channel Bapak ini menanyakan gitu, karena saya memang kuranglah diskusi dengan rohaniawan segala macam di tempat dalam YouTube. Saya pelajari baik YouTube Bu Pedi, terus Bu Dotoni, segala macam. Saya pelajari, kemudian banyak membaca tentang buku-buku yang bagaimana sih melihat Allah itu rupanya begitu ya Pak. Rupanya kalau lemah penyembahan kita, roh itu rupanya lemah. Kurang juga. Roh manusia akan lemah. Ya. Jadi pikiran manusia, jiwa manusia, pribadi manusia itu akan ketarik kepada perkara daging. Jadi cuma yang dipikirkan itu bagaimana makan di restoran, bagaimana hura-hura, bagaimana shopping-shopping, gimana jalan-jalan, gimana ke mall, gimana uang tambah terus di dalam rekening, gimana mobil kalau bisa 30 jadi satu hari ganti satu, ya, gimana istri kalau bisa tambah terus. Itu jadi jiwa kita, pikiran kita akan ditarik kepada perkara-perkara seperti itu kalau roh kita lemah. Jadi daging kita yang berkuasa. Tapi kalau roh kita kuat, maka daging kita mati. Jadi pikiran kita, manusia kita, pribadi manusia kita itu akan ditarik kepada perkara roh, kepada hal-hal rohani. Bagaimana mengasihi jiwa-jiwa, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana menolong orang lain, bagaimana membawa damai sejahtera,
bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana bisa menyembah Tuhan, bagaimana terus melakukan apa yang Tuhan sukai. Nah, itu perkara roh, Pak. Jadi jiwa itu ada di antara roh dan daging. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam firman, keselamatan jiwa. Tuhan tidak berkata keselamatan roh. Iya. Ya, Tuhan juga tidak berkata keselamatan daging, karena daging memang tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena tabiat daging itu, tabiat duniawi, tabiat tubuh jasmani ini, itu bertolak belakang, berlawanan dengan tabiat roh atau keinginan Tuhan itu sendiri. Iya, Gitu, Pak, Pak. terima kasih. Jadi, Terima kasih, Pak. Saya ke Ibu Oke, Ayu. Pak, Oke, Bu Ayu. ini minta maaf, waktunya mungkin kita kasih ke orang lain dulu ya, Pak, karena ini masih banyak yang antri, Pak. Nanti Terima kasih, bisa masuk lagi ya, Pak. Ya, Pak. Salam kemenangan, Pak. Iya, salam Sehat. kemenangan, Pak Sau. Ya, Selamat malam, Pak. Tuhan berkati Selamat Bapak. Oke. Oke, kita ke Ibu Slomit. Iya, dari mana Ibu? Saya nunggu-nunggu ini lama sekali. Sibuk Pak, maaf. Maaf. Saya Tapi pikir, saya ngikutin terus kok rekamannya. sudah jadi domba terhilang apa gimana? Aduh, jangan sampai Pak, jangan sampai. Iya. Semoga Enggak, masih itu terus ini aja, Bu. dilindungi. Ya. Baik, Ibu. Ya. Tetap diberkati Iya. Tuhan, Bu. Ini juga Pak, kenapa Pak? Maaf, jalurnya putus-putus ya hari ini, kayaknya karena dingin sekali juga di sini. Jadi kayaknya ini Iya. internet juga slow ya, kepotong-potong Pak. Iya. Halo? Ya, oke. Iya. Ya, Silakan. langsung ya Pak Yusuf, takut nanti Ya, silakan. makan waktu orang lain. Iya, nanti kita ngobrol lagi mudah-mudahan ya. Baik. Shalom Ibu Ayu, terima kasih Shalom, Bu. atas Salam, kesaksiannya. Ibu. Iya, Iya, kesaksiannya Bu. luar biasa. Semoga Tuhan Yesus namanya yang semakin dimuliakan Ibu ya. Ceritanya bagian waktu Ibu dari sangat keras terus akhirnya bisa sampai luluh dalam arti behavior, sikapnya berubah, itu suatu kerja Tuhan Ibu. Jadi tinggal tunggu waktunya Tuhan aja Ibu dijamah ya, kayak Ibu Ayu. Kita terus doakan saja ya. Itu saya percaya dan kita semua harus percaya, karena satu orang yang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Amin, haleluya. Terus ini saya juga mau bantu Pak Abdul, tadi ada bertanya kepada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, mengenai kenapa orang Yahudi itu kok menolak Yesus sebagai juru selamat mereka, padahal banyak sekali nubuat-nubuatannya yang di perjanjian lama itu sudah dibuatkan. Jadi itu sebetulnya Pak Abdul, itu adalah bagian rencana dari Tuhan sendiri ya. Karena kalau Pak Abdul punya akses Alkitab, bisa baca di buku Roma pasal 11 ayat 25, itu dibilangkan di situ, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini Rasul Paulus yang berbicara. Jadi sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tegar di sini itu dibuat keras hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi memang adalah satu rancangan Tuhan untuk membutakan beberapa orang Yahudi untuk tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena supaya kita, seperti saya misalnya, yang tidak terlahirkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu supaya kita dicangkokkan ke pohon zaitun itu yaitu Israel itu ya. Jadi kalau Pak Abdul ada akses Alkitab, silahkan mungkin baca buku Roma keseluruhan, pasal yang terutama pasal
11 gitu. Dan saya juga mau membantu, kan tadi Pak Abdul juga bilang, aduh bingung ya mau ke gereja yang mana, apalagi zaman sekarang banyak yang bersiteru sesama pendeta. Ya memang zamannya sudah zaman akhir ya Pak, jadi banyak yang sesama kita juga, maksudnya sesama saudara seiman itu bersiteru, yaitu ya kerja memang kerja iblis gitu loh. Tapi barang siapa yang dekat dengan teguh dengan iman, baca terus firman, dan seperti Pak Yusuf bilang, minta Roh Kudus untuk menunjukkan, nanti dipimpin, itu terjadi sama saya Pak Abdul. Jadi saya percaya kerja Tuhan itu betul-betul nyata dan ada. Kalau hati kita betul-betul mencari Dia, itu Roh Kudus akan kasih tahu Pak, harus dengar khotbah yang mana, atau dengar dari ibadah yang mana. Jadi di sini jangan seperti, karena Tuhan Yesus itu, Tuhan Bapa tidak pernah menciptakan denominasi. Ya, jadi fokusnya ke Tuhan. Kalau dengan membuka hati ingin tahu Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Gitu aja. Itu aja Pak Yusuf, semoga masih di bawah 5 menit. Ya. Ya, jadi Oke, terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Ayu, Pak Yusuf, dan Terima kasih Bu. tim Ya, juga. terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. bye bye, Oke, salam shalom. kemenangan. Salam kemenangan Ibu Slomit. Oke, kita ke Pak Agus. Agus, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Ya, silakan. Ya, silakan Langsung Pak Agus. Ibu Ayu. Pertama kali mendengar nama Ibu, saya langsung pikir ini orang Jawa begitu ya. Namanya agak sedikit beda. Orang Minang biasanya namanya ya nama sih memang tidak jadi ukuran ya. Itu namanya ceritanya gimana tuh Bu? Bisa dikasih nama Sri Rahayu? Orang tua saya Pak, nggak tahu juga. Oh gitu, mungkin karena pergaulan ya. Soalnya biasanya orang Jawa ya, memang itu pertanyaannya nggak penting. Yang kedua, tadi kalau saya tidak salah tangkap, Ibu